Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 304, menghabiskan 15 juta dolar untuk membeli informasi yang tidak menyenangkan tentang seseorang. Jordan bukan lagi suami yang tidak kompeten, yang tinggal serumah dengan Hailey. Ia sekarang menjadi presiden J Corporation, yang memiliki puluhan ribu bawahan. Houston adalah kota papan atas, dan dia memiliki banyak bisnis, jadi sudah pasti ada kantor cabang berskala besar di sini. Jordan menelepon para manajer umum Houston satu persatu, dan meminta mereka untuk menggunakan koneksi mereka untuk menelepon sebanyak mungkin orang dari kalangan bisnis Houston, untuk pergi ke Hotel Intercontinental tempat dia menginap. Jordan meminta Pablo untuk menelepon hotel dan menyewa ruang konferensi hotel tempat ia akan mengadakan pesta koktail. Pada pukul 9 malam, banyak orang di kalangan bisnis Houston masih makan dan bersosialisasi sementara beberapa sudah pulang. Namun, setelah menerima berita bahwa J Corporation akan mengadakan pesta koktail dan mengundang semua pengusaha Houston, mereka bergegas ke Hotel Intercontinental, satu demi satu. Mereka telah mendengar reputasi J Corporation dan pihak berwenang J Corporation juga mengatakan bahwa Walton akan datang. Para pengusaha itu bahkan lebih bersemangat untuk datang. Siapa yang tidak ingin bertemu Tuan Walton dan minum bersamanya? Tak lama kemudian, ruang konferensi hotel dipenuhi oleh para pebisnis dari kalangan bisnis Houston. Mereka semua berpakaian sopan. Sebagian besar pria mengenakan jas dan sepatu kulit, sementara wanita mengenakan gaun elegan dengan panjang yang bervariasi. Mereka semua memegang gelas anggur, saling menyapa, dan bertukar nomor telepon. Jordan dan Pablo berdiri di dekat panggung dan menatap mereka. Pablo sedang memegang daftar tamu untuk pesta koktail. Ia berkata kepada Jordan, "Tuan Jordan, tidak satupun dari orang-orang ini adalah pengusaha yang baik. Mereka hanyalah wakil presiden atau orang-orang yang menduduki jabatan rendah di perusahaan. Para bos besar yang memegang kekuasaan sejati tampaknya enggan memberi Anda kehormatan." Jordan tertawa dan berkata, "Jika hanya butuh satu panggilan telepon untuk mengundang para bos besar datang, mereka tidak akan disebut bos besar. Awalnya saya tidak bermaksud memanggil mereka. Orang-orang kecil inilah yang ingin saya undang." Pada saat ini, manajer umum cabang Uber Eats di Houston mengambil mikrofon dan menyampaikan pidato di atas panggung. "Semuanya, selamat datang di pesta koktail Tuan Stelle. Sekarang mari kita undang Ketua J Corporation, Tuan Stelle, ke atas panggung dan sampaikan beberapa hal kepada semua orang." Semua orang mulai bertepuk tangan sementara Jordan berjalan ke panggung untuk meraih mikrofon. Dia jarang ambil bagian dalam acara seperti itu, tapi hari ini, dia tidak terganggu dengan Victoria. Jordan berkata kepada hadirin, "Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta koktail saya. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya. Ini pertama kalinya saya ke Houston. Ini kota yang indah, dan saya ingin sekali bertemu teman-teman dari Houston, jadi saya menyelenggarakan pesta koktail ini. Namun, ada tujuan lain dari pesta ini selain agar saya bisa bertemu dengan beberapa teman." Ratusan orang di panggung terdiam mendengarkan pidato Jordan. Karena telah bertahun-tahun menjadi pengusaha, mereka semua mengerti bahwa Jordan hanya bersikap sopan dengan mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan mereka. Mengapa Presiden J Corporation, yang kekayaannya bernilai miliaran dolar, repot-repot berteman dengan orang biasa sepertinya? Hal berikutnya yang akan diungkapkan Jordan mungkin adalah agenda sebenarnya untuk mengadakan pesta koktail ini. Jordan bertanya, "Apakah kalian semua mengenal seorang pengusaha di Houston, bernama Clinton Whiteley?" Seseorang di bawah panggung menjawab, "Ya, dia seorang raja real estate. Villa Aegean Sea Hills adalah miliknya." Jordan mengangguk dan melanjutkan, "Saya bersedia mengeluarkan 15 juta dolar untuk membeli berita kontroversial apapun yang Anda miliki tentang Clinton Whiteley. Selama Anda memberi saya bukti yang cukup tentang Clinton Whiteley, 15 juta dolar itu akan diberikan kepada Anda." Mendengar hal itu, seketika terjadi keributan di tempat pesta koktail itu. 15 juta. Ya ampun, bagaimana Clinton bisa menyinggung Tuan Stelle? 15 juta hanya untuk satu berita dan bukti yang kontroversial. Sayangnya, saya belum menghubungi Clinton Whiteley. Tidak, saya harus menelepon dan bertanya kepada teman saya apakah dia tahu. Saya juga akan menelepon. Tuan Stelle sangat kaya, dia menjanjikan 15 juta dolar. Saya yakin dia tidak akan mengingkari janjinya. Semua orang mulai menelepon. Jordan berkata, "Kalian semua, kalian juga bisa memberitahu teman-teman kalian tentang hal ini sehingga mereka semua berkesempatan memenangkan 15 juta dolar. Jika ada yang ingin mengungkapkan informasi, silakan datang ke kamar saya untuk menemui saya. Kamar saya adalah kamar presidensial di lantai paling atas." Setelah mengatakan itu, Jordan meninggalkan ruang konferensi. Pablo mengikuti Jordan dan menekan tombol lift untuknya terlebih dahulu.
Setelah memasuki lift, ia bertanya, Tuan Stele, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa ada bukti yang memberatkan Clinton Whiteley? Apakah Anda mengenalnya? Rencana Jordan sudah jelas. Karena Clinton ingin memeras Jordan senilai miliaran dolar, Jordan menghabiskan 15 juta dolar untuk mendapatkan bukti yang memberatkannya. Mungkin ada beberapa bukti kejahatannya di antara mereka. Jika saatnya tiba, Jordan akan punya buktinya dan dia tidak perlu mengeluarkan uang miliaran untuk membuatnya berkompromi. Clinton sudah lama memohon padanya. Tentu saja, Pablo sudah menduga apa yang ingin dilakukan Jordan, tetapi dia tidak dapat mengerti mengapa Jordan begitu yakin bahwa ada bukti yang memberatkan Clinton. Mungkinkah mereka berdua sudah saling kenal sejak lama? Jordan berkata, Pablo, aku dengar dari Frank bahwa kamu suka belajar. Aku sarankan kamu membaca beberapa buku tentang kemanusiaan. Jika Anda bisa mengerti, Anda akan menyadari bahwa tuntutan Clinton agar saya memberinya beberapa miliar dolar sudah cukup untuk menunjukkan betapa jahatnya dia. Keberanian dan kejahatannya tentu tidak muncul dalam semalam, tetapi seiring waktu. Sama seperti kalian para gangster. Aku yakin tidak ada di antara kalian yang terlahir dengan keberanian untuk membunuh seseorang dengan segera. Kalian pasti telah mengembangkan keberanian kalian melalui perkelahian kecil sejak kalian masih anak-anak. Pablo mengangguk dan berkata, jadi, Tuan Stele, Anda berasumsi bahwa Clinton Whiteley pasti telah memeras banyak orang sebelumnya, itulah sebabnya dia berani memprovokasi Anda. Jordan berkata, seperti mereka yang bekerja di industri hiburan, semua pengusaha memiliki latar belakang yang buruk. Bahkan tanpa menganalisisnya, mayoritas memiliki bukti yang memberatkan mereka. Mari kita tunggu saja dengan tenang. Pada saat ini, Clinton, yang baru saja menyetir menuju Villa Aegean Sea Hills, sudah masuk karena dia memperkirakan Jordan akan meneleponnya untuk memohon agar segera diizinkan masuk. Di dalam villa mewah itu, Clinton yang tingginya 1,67 meter sedang memeluk wanita cantik berkaki panjang setinggi 1,75 meter yang berusia awal 20-an. Dia jelas bukan istri Clinton. Clinton, apa yang membuatmu begitu bahagia hari ini? Si cantik berkaki panjang itu bertanya dan mengambil sebuah apel, yang kemudian ia berikan kepada Clinton. Clinton menggigitnya dan tertawa. Hehe, aku akan segera bisa mendapatkan 30% saham J Corporation. Russell adalah teman yang cukup setia. Dia tidak lupa untuk melibatkanku dalam transaksi yang menguntungkan ini. J Corporation. Perusahaan macam apa itu? Apakah sangat mengesankan? Tanya wanita cantik itu. Clinton menepuk kaki jenjang wanita cantik itu dan berkata, sepertinya tinggi badanmu hanya bertambah, tetapi otakmu tidak berkembang. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang J Corporation? Jika aku mendapatkan 30% saham J Corporation, aku akan menjadi orang penting dalam industri makanan dan kurir lokal. Hah, kedengarannya sangat mengesankan. Clinton, kau tidak bisa mencampakkanku setelah kau mendapatkan sahamnya, kata wanita cantik itu dengan genit. Clinton tertawa sinis dan berkata, itu akan tergantung pada kinerja Anda. Hahaha. Tepat pada saat itu, telepon seluler Clinton tiba-tiba berdering. Halo, apa yang kau katakan? Jordan menghabiskan 15 juta dolar untuk mendapatkan bukti yang memberatkanku.